Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini Mimin akan menganalisis cover. Dan menurut Mimin, Carrot adalah nakama ke-11 setelah Jinbe nantinya. Kenapa? Yos, ada 4 cover Color Split yang mendukung opini Mimin. Dan tonton sampai habis, karena Mimin menemukan sesuatu yang menarik selain tentang Carrot, dan mungkin berhubungan dengan One Piece dan pertarungan terakhir nantinya. Jadi langsung saja kuy kita mulai. Cover pertama ini sebenarnya sudah Mimin bahas di video sebelumnya, tapi ya di sini ada 2 kandidat terkuat pada saat Mimin membahasnya dulu, yaitu Carrot dan Otama. Tapi mungkin untuk 3 cover Color Split lainnya yang akan Mimin tampilkan nanti, Carrot lah calon terkuatnya. Dan ini dia, kita mulai. Cover Color Split yang pertama atau yang kedua yaitu terlihat di mana Mugiwara Ichimi sedang bermain di sebuah area di mana itu sedang musim salju. Menariknya ada 2 manusia salju di sini, dan lebih menariknya lagi 2 manusia salju ini kalau kita perhatikan seperti 2 nakama lainnya yang akan bergabung setelah Brook nanti, yaitu pertama manusia salju yang berukuran raksasa. Curiga nggak sih kalau ini Jinbe? Terlebih lagi nakama lainnya seperti Zoro, Usopp, Luffy, Nami, dan Franky begitu senang dengan terciptanya manusia salju yang ini. Seperti saat Jinbe datang ke Wano waktu itu. Ini cukup membuktikan karena waktu itu Sanji terkejut atau telat datangnya saat Jinbe datang, bukan? Kurang yakin? Coba hitung biji hitam atau bulatan kecil yang berwarna hitam berjumlah 10, yang artinya ini adalah nakama ke-10, bukan? Yohoho. Selain itu terlihat pedang Zoro ketiga-tiganya nempel atau sengaja ditempelkan Zoro di sini. Coba kita ingat-ingat perkataan Zoro dulu, bahwa benda di sekitar memiliki nafas, termasuk pedang. Di sini ada 3 pedang yang tertancap, yang artinya manusia salju ini memiliki 3 teknik pernapasan, yaitu pernapasan air, pernapasan udara atau angin, dan keduanya. Maksudnya bisa di air, bisa di darat, dan bisa keduanya. Hoho. Dan manusia salju ini hanyalah terdiri dari 2 bulatan salju, alias badannya tak begitu proporsional, yang artinya agak gendutan gitu, dan seperti Jinbe, bukan? Selain itu ya, terlihat ada manusia salju raksasa lainnya yang berada di balik pohon, mengingatkan kita pada suatu cerita, pada sebuah art, pada suatu tempat. Dan iya, itu adalah tengkorak Onigashima. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya 11 nakama itu telah berkumpul di Onigashima. Dan siapa yang ke-11? Ya, perhatikan manusia salju yang sedang dibuat oleh Brook dan Sanji alias Team Plus Plus, di mana manusia salju yang dibikin mereka bergender atau berkelamin perempuan dengan rambut pendek. Dan manusia salju ini terdiri dari 3 bola salju, di mana badannya terdiri dari 2 buah salju, yang artinya memiliki badan yang proporsional dan seperti body gitar gitu, bukan? Yang artinya manusia salju ini adalah cewek yang berambut pendek, bertubuh profesional, dan juga seseorang yang menyukai wortel. Dimana untuk manusia saljunya Jinbe terlihat wortelnya begitu merah, seperti bukan wortel. Dan manusia salju yang cewek ini memiliki wortel dengan warna yang sesungguhnya, yaitu orange. Oleh karena itu, manusia salju ini adalah Carrot, si Sukuming. Ya, ada bukti lainnya, yaitu nomor di kepala Sanji dan Luffy, berjumlahkan 6. Sedangkan nakama lainnya tidak memilikinya. Cukup mencurigakan, bukan? Menurut Mimin ini artinya agar bisa membentuk angka 6, yaitu nakama ke-6. Ya, Chopper adalah nakama ke-6. Dan kita tahu selama ini debutnya Carrot bersama Mugiwara Ichimi, Carrot terlihat akrab dengan Chopper. Sampai Carrot menjuluki Chopper dengan sebutan Choniki. Choniki yang artinya Bang Chopper atau semacamnya. Jadi, untuk manusia salju yang wanita ini adalah Carrot. Dan alasan Mugiwara Ichimi tidak meliriknya karena belum jadi dibuat oleh tim Plus Plus ini, dan juga karena belum sah bergabung dengan Mugiwara Ichimi. Yohoho. Oh ya, kenapa Mimin menyebutnya dengan sebutan tim Plus Plus? Karena lihat Sanji dan Brook membuat boneka salju atau manusia salju begitu detailnya, dan mereka tengah membuat suatu bulatan dan Brook sudah memasangnya. Namun Sanji menyarani untuk menggantinya, dan buatlah seperti punyaku yang begitu besar dan wow pastinya. Oh ya, di sini juga ada Robin yang menyendiri dengan jaket baju berwarna merah.
yang sama dengan wortel di manusia salju yang besar yaitu Jinbe. Apakah Oda sudah merancang ini sebagai clue bahwa Robin benar-benar akan bersama Jinbe nantinya di Onigashima? Dan di sini Zoro menusukkan 3 pedangnya. Apakah bentuk kecemburuannya? Menurut kalian gimana ini? Aduh, apakah benar? Apakah Bang Zoro ini benar-benar cemburu? Ayo, gimana nih? Cover lainnya yang menunjukkan bahwa Carrot adalah anggota selanjutnya, yaitu cover ketiga. Dan ini ada di chapter awal-awal One Piece, di mana terlihat Luffy tengah membuat adonan mochi di sebuah perairan dan sebuah kapal, di mana 3 kelinci ini sebagai saksi hidup bahwa teman ke-10 Luffy yang diidam-idamkan Luffy saat pertama kali berlayar akan segera terwujud. Di sini ada 8 mochi yang sudah diletakkan di tempatnya, yang artinya 8 teman Luffy sudah sah sebelumnya, itu dari Zoro sampai Brook sebelum time skip tentunya. Karena kita lihat di sini Luffy berperawakan sebelum time skip atau berpenampilan sebelum time skip. Dan jika kita perhatikan adonan mochi yang ke-9, dan itu adalah Jinbe, dimana si kelinci ini begitu susah menggigitnya seperti Jinbe, bukan? Begitulah saat Luffy merekrutnya. Ya, Luffy mengajaknya di mana, gabungnya pun di mana. Ya, walaupun begitu tetap sah, bukan? Ya, tentu. Dan untuk yang ke-10 adalah Carrot lagi. Terlihat di sini banyak kelinci. Ini sudah menunjukkan bahwa dengan jelas Carrot adalah teman ke-10 Luffy. Kemudian terlihat ada 10 adonan mochi, di mana adonan mochi ini yang ke-10 dan tengah dibuat oleh Luffy dengan gembira dan penuh semangat sampai wadahnya pecah. Menurut Mimin pribadi, ini memiliki beberapa alasan atau arti. Arti yang pertama yaitu dimana saking senangnya Luffy, 10 teman atau nakamanya dia sampai begitu semangat dan menghancurkan tempat itu. Arti yang kedua yaitu dimana si teman ke-10 ini yaitu Carrot pertama kali unjuk gigi saat dimana Luffy melawan pemakan buah iblis tipe Paramecia yang memiliki suatu kekuatan atau kemampuan yang berhubungan dengan mochi dan merupakan pertarungan Luffy yang membutuhkan banyak usaha, bukan? Dan arti yang ketiga yaitu dimana untuk mendapatkan teman ke-10 ini atau nakama ke-11 jika Luffy dihitung harus membutuhkan kekuatan ekstra yang keras. Ini dengan sesuai kalau Luffy harus menghadapi Kaido dan Big Mom di peperangan Onigashima ini yang memerlukan banyak usaha dan banyak tenaga serta waktu juga, bukan? Masih ragu nih kalau Carrot adalah yang selanjutnya? Coba perhatikan cover color split yang ini atau yang keempat, dan perhatikan terlihat Mugiwara Ichimi seperti menjalani hidup seperti biasa di antara para Sukuming. Namun ada satu fokus Mimin di sini, yaitu kelinci wanita yang menjadi pelukis. Kita tahu bukan Carrot bisa melukis, walaupun tak begitu sama persis, tapi Carrot bisa melukis, dan itu ditunjukkan di Artwork Cake Island dulu. Dan di sini kelinci ini menggambarkan Luffy, dan Luffy tersenyum. Kita tahu Luffy selalu suka hal yang menarik, dan tentunya menarik banget. Dan suatu melukis ini jarang sekali adanya, dan mungkin saja Luffy tertarik dengan Carrot untuk sebagai pelukis di kapalnya nanti. Dan kita tahu Luffy selalu tersenyum jika dapat teman baru, bukan? Selain itu, lihat Sanji. Di sini Sanji membeli 3 bunga. Kita juga tahu bahwa Sanji selalu memberikan bunga kepada Nami dan juga Robin jika dia memilikinya. Dan kini Sanji membeli 3 bunga. Itu artinya akan ada satu member lagi yang masuk di Mugiwara Ichimi. Sudah yakinkah? Kalau sudah yakin, yuk simak analisis Mimin yang ini, yang sebenarnya sudah keluar dari tema Carrot, tapi menarik untuk dibahas karena sedikit berhubungan dengan One Piece atau lainnya. Dan langsung saja kita bahas. Di sini ada Luffy memegang balon yang bertuliskan One Piece dan ada 3 tali yang menggantung. Tunggu. Sebenarnya 3 tali ini nggak ada gunanya atau nggak ada fungsinya kalau kita memegangnya tetap dijadikan satu, bukan? Tapi sebenarnya ini menjelaskan untuk kelompok Mugiwara Ichimi sudah mendapatkan 3 rod poneglyph yang berwarna merah seperti balonnya, bukan? Untuk menemukan One Piece, pastinya kita memerlukan 4 rod poneglyph, di mana di Zou mereka sudah memiliki 1 dan sekarang sudah memiliki 2 karena hasil salinan dari Brook pada saat itu. Dan setelah mengalahkan Kaido, Luffy mendapatkan 3 rod poneglyph yang artinya kurang 1 lagi. Apakah Lauk Tale ada di atas? Apakah Lauk Tale sebenarnya hanya sebuah lelucon dari sebuah balon? Apakah sebenarnya One Piece ini seperti balon, di mana isinya hanya sebuah angin kosong? Namun bisa saja, bukan? Balon ini berisikan berbagai jenis barang, contohnya saja uang, seperti sebuah perayaan yang pernah kita rasakan dulu. Dan pastinya bakalan ada yang mendapatkan zong atau yang kosong. Yang lebih menarik di sini adalah yang menjual balon. Terlihat di situ Brook, tapi kumisnya seperti Goldie Roger, dimana ini emanglah Goldie Roger yang sudah mati.
Mimin ingatkan, biasanya di cover kelas Spirit, Brock adalah lambang kematian. Dan di sini Goldie Roger yang sudah mati menjual balon kepada para pelanggan. Namun ada satu balon yang bertuliskan One Piece, yaitu yang didapatkan Luffy. Dan bocah-bocah kecil ini adalah bajak laut yang hanya mendapatkan balon Zong atau kegagalan. Luffy di sini terlihat senang setelah mendapatkan 3 Road Poneglyph karena untuk Cloud Tail tinggal selangkah lagi. Dan nakama lainnya terlihat senang. Namun ada satu yang tidak terlihat senang di sini, dan itu adalah Zoro. Aduh, ada apa denganmu Zoro Aniki? Kemungkinan terbesarnya adalah Zoro belumlah menjadi pendekar terkuat pada saat itu. Karena kita tahu pasti saat Luffy merekrut Zoro, Zoro mengatakan bahwa dia akan mengejar mimpinya sendiri, yaitu menjadi pendekar pedang terkuat. Namun, lihat dari ekspresi Zoro yang sedikit kecewa, maksudnya tidak akan kalah dengan Luffy yang sudah berhasil atau akan mengejar mimpinya. Zoro benar-benar bertekad jadi pendekar pedang terkuat nantinya, namun dihalangi dengan makhluk hijau ini. Ini kata-kata Bunglon. Tapi kalau ini Bunglon bakalan sesuai dengan Shiryu yang dapat menghilang, sama seperti Bunglon yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan inilah yang menghalangi Zoro, yaitu Shiryu. Apakah Shiryu menjadi pendekar pedang terkuat nantinya karena dia berhasil mengalahkan Mihawk nantinya? Ya, mungkin saja. Dan apakah Road Poneglyph keempat berada di tangan Kurohige nantinya? Walaupun ada isu bahwa Road Poneglyph keempat dijaga Marco, tapi Marco pernah dikalahkan oleh Kurohige. Dan jika Marco ikut bersama Nekomamushi, berarti Road Poneglyph tidak akan ada yang menjaganya lagi jika isunya begitu. Tapi ya, tanya Zoro yang kecewa di sini. Terlihat Sanji juga rupanya. Mulutnya sih tersenyum, tapi mata dan alisnya tidak menunjukkan rasa senang, melainkan sebuah kekecewaan yang ditutupi. Apakah juga Sanji belum menemukan All Blue, dimana saat Luffy selangkah lagi akan mendapatkan One Piece? Namun ya, Sanji dan Zoro belum mendapatkan mimpinya. Cukup aneh bukan? Tapi ya, di sini ada poin yang mendukungnya. Dari seluruh nakama Luffy, ada 4 orang yang direkrut dengan mempunyai alasan sendiri. Pertama, Zoro. Zoro sempat mengutarakan perasaannya untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Kedua, Sanji. Sanji pun saat itu diajak Luffy ke Grand Line. Dan Sanji juga bilang, Luffy dan Sanji sama, memiliki impian bodoh yang sama, di mana Luffy menjadi raja bajak laut dan Sanji ingin menemukan All Blue. Namun ya, Sanji di sini senang karena impian kapten bodohnya terpenuhi. Namun impian bodoh Sanji belum diketemui saat ini, yaitu untuk mendapatkan atau menemukan All Blue. Ketiga, ada Nami. Di sini Nami terlihat senang dan gembira karena kita tahu impian Nami adalah menggambar seluruh peta di dunia One Piece. Dan bagi seorang penggambar peta seperti Nami, Lauk Tale adalah tugas terakhir di mana Nami akan menyelesaikannya dan begitu senang. Dan ini adalah poin pendukungnya. Dan kali ini coba kita perhatikan Usopp. Usopp sepertinya juga apakah dia sudah menemukan impiannya? Kita tahu impian Usopp ini begitu banyak, tapi yang paling Mimin ingat adalah saat Usopp ingin menjadi kesatria pemberani di lautan dan juga akan singgah di suatu pulau yang bernama Elbaf, tempat para kesatria tangguh yang diidam-idamkannya. Menurut kalian Usopp ini sudah mendapatkannya atau belum nih? Tapi yang menarik di cover ini, Usopp seperti kaget dan melihat seseorang. Dan itu sesuai jalur arah matanya dan hidungnya juga. Itu menunjukkan seseorang yang berpenampilan seperti unggas, memegang tongkat dan memakai kacamata. Iya, siapa lagi? Itu adalah Morgan. Di mana Morgan di sini sedang memantau keadaan dan siap mengabarkan ke seluruh dunia bahwa One Piece akan segera ditemukan oleh Luffy karena Luffy sudah berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom, yang artinya Mugiwara Ichimi telah mengumpulkan 3 Road Poneglyph. Ekspresi Usopp ini melambangkan si pembaca koran Morgan nantinya. Kenapa Morgan bisa tahu? Ya, itu keahlian Morgan bukan? Namun seperti Mimin bilang di atas, sebenarnya mereka masih membutuhkan 1 Poneglyph lagi. Namun kita tahu Morgan begitu hebat dalam mencari informasi dan mengetahui kru Mugiwara Ichimi di mana saat itu sebelum berlayar. Karena berita sudah menyebar luas, akhirnya CP0 datang untuk menghalangi mereka mendapatkan kesempatan untuk menemukan One Piece. Itu ditunjukkannya di sini ada jerapah yang berkostumkan seperti polisi, seperti Kaku di anggota CP0 bukan? Ho. Dan di sini ada harimau dan gajah, di mana gajah adalah gear Fort Luffy yang menyimbolkan sesuatu tentang kekuatan besar. Dan karena gajah sendiri adalah hewan mamalia terbesar di dunia.
Dan gajah ini sudah tua, yang artinya Gear 4 Tankman atau Bondman akan segera digantikan dengan generasi selanjutnya, yaitu generasi Gear keempat yang baru, yaitu Tigerman, di mana harimau ini memakai topi bersimbolkan bajak laut. Selain itu, ada buaya yang membaca koran dan berpenampilan seperti orang yang berpengaruh, seperti penampilan Rock alias Goldie Roger. Dan orang yang berpengaruh lainnya dan cocok untuk buaya adalah cuman Kurohige menurut Mimin, karena dia yang pantas. Karena kita tahu buaya adalah makhluk yang cukup hina. Dan menurut Mimin, Kurohige lah yang memiliki Road Poneglyph keempat, dimana inilah saat pertarungannya ditunggu-tunggu. Dan untuk membuktikan, Zoro adalah pendekar pedang terkuat yang nantinya akan melawan Shiryu. Dan pertarungan Kurohige dan Luffy itu terjadi di pinggiran Red Land nantinya. Jika kalian pernah lihat teori Mimin sebelumnya, ini akan sedikit nyambung, dimana pertarungan Luffy dan Kurohige membuat Red Land hancur. Wajar jika hancur menurut Mimin, karena dengan kekuatan Kurohige dan ditambah lagi damage-nya Luffy, hancurnya Red Land bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan akhirnya Sanji menemukan All Blue berkat hancurnya Red Land, karena bersatunya perairan di seluruh lautan, yang pada intinya impian trio monster akan terpenuhi nantinya di sini. Di mana anggota Mugiwara Ichimi telah lengkap. Impian yang diimpikan akan segera terkabulkan, dan itulah yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun lebih ini. Namun apakah tokoh lainnya seperti Crocodile yang sempat diceritakan kembali di cover story akan muncul lagi, sama halnya dengan God Enel? Dan Mimin juga sudah memprediksikan bahwa God Enel akan datang ketika 4 Yonko mengalami suatu masalah atau suatu kesusahan nantinya. Yohoho, sekian analisis Mimin dan sedikit teori Mimin. Jadi, menurut kalian gimana? Ya, seperti biasa, utarakan di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di konten Mimin selanjutnya. Yosha!